Oke, langsung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amor Cafe akan mendemonstrasikan web yang telah kami buat. Nah, di sini pertama ada tampilan login dan registrasi. Nah, pertama kita bisa registrasi dengan mengisi nama, alamat, email, password, dan tanggal lahir. Nah, sebelumnya kan kita emang sudah punya datanya di database. Jadi, kita langsung saja ke login sebagai pengguna. Ini untuk tampilannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ini adalah tampilan beranda setelah kita melakukan login bagi user atau customer. Jadi di sini ada welcome page. Di situ ada tampilan kayak diskonnya atau ada button untuk klik pesan, ada suasana dari kafenya gitu. Kemudian di bawahnya ada button yang bisa diklik untuk menuju page yang dituju. Kemudian di bawahnya itu ada menu favorit kami, di mana itu adalah rekomendasi dari kami. Menu itu merupakan menu yang paling banyak dipesan di cafe ini, atau di Amaret Cafe. Di bagian produknya itu bisa dilihat detailnya. Nah, ini adalah detail dari produk dari cappuccino regular. Ada detailnya, ada asal biji, ada intensitas, dan level roastingnya. Oke, lanjut. Ke bawahnya itu ada tentang Amaret Cafe. Di situ ada penjelasan mengenai Amaret Cafe, uh, tentang biji-biji yang digunakan, baristanya, kayak berarti timnya itu yang profesional, kemudian kualitasnya, jam bukanya, sama lokasinya. Oke, lanjut ke halaman tentang kami atau about us. Di situ ada story berdirinya Amarat Cafe. Kemudian di bawahnya ada nilai dari cafe ini atau Amarat Cafe. Kemudian di bawahnya lagi ada our team. Di situ ada 4 timnya. Itu adalah kami berempat. Kemudian ada kontak dan lokasi. Itu adalah alamat dari Amarat Cafe, nomor telepon, dan emailnya. Lanjut ke halaman kontak. Di halaman kontak itu, customer itu dapat menghubungi kami dengan mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan pesan yang akan disampaikan untuk Amarat Cafe ini. Untuk bagian sampingnya itu ada informasi kontaknya dari Amarat Cafe, ada alamat, nomor telepon, email, dan jam buka. Oke, di bagian bawahnya ada lokasinya. Di situ ada APA untuk GPS-nya. Itu bisa di zoom, bisa di zoom juga. Kemudian di bawahnya juga ada pertanyaan yang sering diajukan dari customer. Nah, itu bisa dilihat gimana pertanyaannya dan jawaban dari kami. Oke, mungkin cukup sekian penjelasannya. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut di halaman menu kami. Di sini ada cari kategori menu yang ingin kita cari. Misal kita mau cari lanjut di sini kita bisa cari menu, terus ada juga kategori, ada seperti semua kategori ada espresso basic, makanan, terus ada manual brew dan non cafe.
Selanjutnya ada filter dari kami. Di sini kita bisa ukur minimal harga dari harga yang tertinggi dan terendah. Di sini kita masukkan dengan harga 25.000. Terus ada urutan. Juga ada detail dari menu kami seperti detail produk, nama, terus asal biji, terus ada intensitas dan level roastingnya. Kemudian ada filter, di situ kita bisa cari rentang harga dari terbaru, harga terendah, tertinggi, dan rating. Misal kita mau cari dengan harga terendah, kita masukin aja 20.000. Nah, di situ muncul tampilannya dengan harga 20.000 itu makanan yang namanya croissant butter. Nah, selanjutnya kita lanjut ke payment. Jadi, pertama kita mau beli apa nih? Kita klik dulu pesanan kita, cappuccino caramel. Nah, di keranjang udah ke check out belanjaan kita dengan nama cappuccino caramel dan dengan harga 31.000. Selanjutnya kita lanjut ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini ada info pengiriman seperti nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, dan email, serta ringkasan pemesanan. Kemudian ada metode pengiriman juga. Nah, selanjutnya kita ketik dengan nama depan dan nama belakang, serta alamat pemesanan, dan nomor telepon dari si pemesan, kemudian email. Terus selanjutnya kita klik ke pembayaran. Di pembayaran juga ada detail informasi pengiriman seperti data pengiriman tersimpan, nama, alamat, telepon, email, ongkir yang digunakan, dan ringkasan harga. Selanjutnya kita ke metode pembayaran. Nah, pada metode pembayaran ini ada banyak opsi. Yang pertama ada transfer bank, e-wallet, kris, dan kartu kredit. Kemudian di sini saya ingin membayarnya menggunakan transfer bank. Nah, juga ada detail dari pembayaran bank transfer seperti nama bank, nomor rekening, atas nama pengirim, dan kemudian upload bukti pembayaran. Kemudian kita klik konfirmasi pembayaran. Nah, terus pembayaran telah berhasil dikonfirmasi. Kemudian ada profile. Di profile ini ada nama, detail nama lengkap, nama, email, nomor telepon, alamat, password, terus ada riwayat kunjungan. Jadi di riwayat kunjungan ini kita bisa lihat detail. Di detail ini ada ditagihkan kepada siapa, nama, terus ada alamat, nomor telepon,
email, dan rincian pembayaran. Kemudian pada edit profile, di sini juga kita bisa edit informasi pribadi kita, seperti nama, nomor telepon, alamat, terus ada juga keamanan akun. Kalau kita nggak jadi, bisa klik batal. Kalau mau ada perubahan dari kita, bisa klik simpan. Selanjutnya, kita ke menu log. Baik, sebelumnya tadi kan masuk ke pengguna. Nah, selanjutnya kita akan melakukan login ke sebagai admin. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari admin, di mana di sini ada total user yang digunakan, lalu ada total produk, ada hasil penjualan bulan ini, lalu ada stok yang menipis dan perlu diperhatikan, juga ada tampilan grafik penjualan dan bulanan, lalu diagram produk terlaris. Nah, di mana produk terlaris ada di Arabica Toraja. Nah, selanjutnya di bawahnya juga ada informasi aktivitas terbaru serta produk dengan stok menipis. Nah, selanjutnya ada manajemen user. Di manajemen user ini terdapat daftar pengguna di mana ada nama, email, role sebagai apa, dan alamat serta statusnya. Nah, di sini kita aksinya dapat tambahkan user. Nah, di sini kita bisa menambahkan user dengan mengisi email, password, tanggal lahir, alamat, role sebagai apa, dan memasukkan foto profile. Nah, setelah itu kita bisa simpan user. Nah, karena kita tidak perlu, jadi kita batal saja. Selanjutnya, kita bisa edit pengguna. Nah, di sini kita bisa mengedit apapun yang kita mau. Lalu, kalau emang kita ada perubahan, kita bisa simpan. Jika tidak, kita batal saja. Nah, selanjutnya, di sini juga ada hapus. Kita bisa hapus data dari pengguna atau kasir. Nah, kita akan diberi notifikasi hapus atau tidak. Karena tidak perlu, jadi kita cancel saja. Selanjutnya ke manajemen stok. Nah, di manajemen stok ini tidak jauh berbeda dari manajemen user. Namun di sini ada untuk mencari stok-stok bahan apa saja yang ada. Lalu kita bisa memilih kategorinya. Lalu kita ada ekspor juga. Nah, misalnya kategorinya makanan. Nah, akan muncul stok makanan-makanannya. Nah, lanjut. Di sini kita bisa tambah stok. Di tambah stok ini kita bisa memasukkan nama, bahan apa yang mau dimasukkan, lalu short description-nya, model description-nya, harga, jumlah stok, ratingnya, tanggal stoknya, lalu originnya, bisa juga gambarnya. Lalu ada intensity dan price level. Selanjutnya kita bisa pilih kategori, bisa makanan ataupun espresso dan lain-lainnya. Nah, emang jika kita ingin menambahkan, kita bisa simpan, jika tidak kita langsung batal saja. Nah, di sini juga kita bisa edit stok. Tampilannya kurang lebih hampir sama seperti tambah tadi. Nah, di sini kita bisa merubah apapun yang kita rasa perlu diubah. Misalnya yang biasa diubah itu stoknya ataupun harganya. Nah, emang jika ada perubahan, kita bisa langsung perubahan dan lakukan simpan. Lalu kita juga di sini bisa hapus stok jika emang stok
itu tidak digunakan lagi. Oke, selanjutnya hanya itu yang ada di menu. Oh, terakhir ada di sini juga ada unduh laporan. Nah, di sini kita bisa mengunduh laporan ketika kita memerlukan laporan-laporan dari Amora Cafe ini. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya kita bisa keluar untuk logout dari admin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai database dan program yang digunakan. Baik, jadi di sini database-nya yang pertama itu ada user dulu. Nah, di user ini strukturnya seperti berikut, di mana ada ID, ini auto increment, terus nama user, email, role, di sini ada 4 pilihan, admin, kasir, staff, dan user, lalu alamat, tanggal lahir, password, ini status aktif atau tidak, dan profile, nomor telepon, dan create ad. Create ad ini dibuatnya, tanggal dibuatnya, waktu dan tanggal. Jadi udah ada data yang tersimpan di sini, ID-nya, nama, email, role-nya admin, alamat, tanggal lahir, password. Ini satu itu aktif, kalau 0 itu nggak aktif. Ini URL profile, nomor telepon, dan tanggal dibuat akunnya. Nah, lalu ada produk. Nah, di sini tempat nyimpan data produk yang tadi di manajemen stok dan juga bagian menu. Strukturnya seperti berikut, di mana ada ID, sifatnya udah auto increment, nama, short test ini deskripsi singkat yang akan tampil di thumbnail depan. Kalau modal description ini deskripsi panjang ketika dipencet detailnya. Nah, ini price ini harganya, lalu ada stok, ini rating, ini credit card ini sama kayak tadi itu dibuat tanggal dibuatnya. Origin ini kayak asal biji tadi. Ini image URL, intensitas biasanya kayak rose level gitu juga, cuman dia lebih ke misal dark atau apa. Ini kategori kopi atau makanan. Nah, ini udah ada contoh data yang udah dimasukin, ID-nya, nama, ini short description-nya, modal description, price, stock, ini rating. Nah, ini tanggal dibuatnya, ini origin, asal bijinya, ini image URL tuh buat gambarnya, ini intensitasnya, misal berapa per berapa, lalu ada rose level, dan terakhir kategori. Langsung ke payment. Nah, sini ada payment sama checkout. Kalau checkout ini dia sementara sifatnya, kayak cuma buat nyimpan session sementara. Misal dari dia tuh pas di mana? Nah, di menu ini, pas kita tambah ini, nah dia otomatis bakal nambah sini ID-nya, terus produk ID dan quantity-nya. Sebelum dia ke checkout. Nah, di tanggal. Baru ketika dikonfirmasi, dia akan berpindah ke payment. Jadi checkout ini cuma sementara, strukturnya seperti berikut. Ada produk ID-nya, dia ngambil dari produk, lalu nama produk, unit price, harganya, dan quantity-nya. Nah, total price ini total dari quantity dikali sama harga satuan. Nah, ini tanggal dibuatnya kapan, dan terakhir itu ada URL gambar produknya. Nah, di sini payment. Nah, kalau payment ini baru konfirmasi pembayaran akhirnya saat check out. Nah, ini ada first name tadi di pembayaran, last name, lalu ada alamat, nomor telepon, email. Ini shipping cost tadi itu 15.000, biaya pengantaran. Nah, ini subtotal tuh total seluruhannya. Nah, atas ini buat pajak, dan jadi total. Totalnya kayak total sementara. Nah, ini ada payment methodnya, nanti bakal ada di sini. Lalu ada profile name itu pas upload bukti pembayaran. Nah, ini status ada 3, pending, paid, dan failed. Dan ini ada tanggal dibuat pesanan tersebut. Nah, ini contoh datanya. Pertama itu ada ID, ini nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, email. Nah, ini biaya pengiriman, ini setotalnya. Dan ini pajak,
Nah, ini total dari 3 ini ditambahin. Subtotal ditambah atas ditambah shipping cost. Nah, ini payment methodnya. Dari transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Nah, ini ada proof payment itu bukti pembayaran. Nah, ini yang tadi diupload. Sama file yang diupload, lalu ini statusnya. Paid sendiri. Dan ini terakhir tanggal pembayaran. Untuk di database, buat itu saja kita beralih ke kode. Nah, yang pertama itu ada bot PHP. Bot PHP ini tadi bagian bot. Nah, ini ke bagian sini. Lalu selanjutnya kontak tuh ini. Bagian kontak kami. Add to cart nih buat aksi nambahin ke keranjang pas dari menu. Edit profile juga sama aksi. Dia buat ngedit dari profile tadi. Nah, get card ini buat dapetin pesanannya, nampilin pesanan di cardnya. Nah, index PHP ini dashboardnya. Tadi itu. Randa. Invoice ini pas tadi pengiriman yang dilihat detail. Jadi pas lihat detail di profile dia ada cetakan voice. Nah, ini database-nya, ini koneksi PHP-nya untuk mengambil data dari database ke PHP-nya. Nah, ini login tadi sudah beserta autentikasi. Dan ini logout. Lalu ini menu PHP, ini bagian menu PHP. Dan juga payment method, ini opsi pembayarannya ya tadi yang transfer, carry segala macam. Nah, ini payment itu pembayaran tadi yang pas mau check out konfirmasi. Nah, ini juga. Jadi yang satunya itu sementara, yang ini yang udah mau check out final. Ini bagian prosesnya, aksi juga. Ini bagian profil tamu, profil. Dan juga ini aksi, edit profil, ini login, ini register. Tambah ini hapus dari keranjang. Untuk upload ini untuk bukti yang diupload di checkout tadi. Untuk admin, dashboard, dan dashboardnya. Ini untuk edit stock, aksi. Ini untuk edit user. Lalu ini juga untuk ngambil database, koneksinya. Lalu management stock, management user. Nah, ini aksi 4 ini. Ini untuk edit user. Ini hapus user, ini tambah stok ini. Ini tambah user juga. Ada 2. Nah, jadi begitu saja dari saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami demonstrasikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.